Jadi jangan sampai lewat atau memasuki 10 kedua di bulan suci Ramadan, jamaah semakin berkurang dalam arti kata berpindah. Yang tadinya biasa sholat isya dan tarawih di musola Al-Muqtadir, sudah masuk 10 malam kedua pindah, tidak lagi sholat di musola Al-Muqtadir, tapi sholat di Pasar Senggol. Nah, ini penyakit kebanyakan masyarakat Kota Dumai. Jadi sibuk berburu persiapan Lebaran, sementara meninggalkan atau melalaikan kesempatan emas yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam mengamalkan seluruh perintahnya, istiqamah dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga Ramadan tahun ini menjadikan kita benar-benar hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi berkaitan dengan tema kita tentang menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan umat. Sekarang saya tanya, Bu, Al-Muqtadir ini musola apa masjid? Musola. Iya Pak, musola. Perbedaan musola dengan masjid apa, Bu? Bu, musola ini insya Allah 5 waktu buka terus, Bu ya. 5 waktu aktif kan? Nah, kalau sebuah musola telah mengaktifkan atau menghidupkan setiap 5 waktu sholat fardu, ada kumandang azan di dalamnya, maka dia disebut masjid. Masjid itu asal katanya sajada yasjudu, sujudan, artinya tempat sujud, tempat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musola ini dalam bahasa Arab berasal daripada kata shalla, artinya sholat, tempat sholat. Nah, jadi tempat sholat disebut musola. Jadi sebenarnya di dalam ilmu fikih, perbedaan masjid dengan musola itu, kalau dalam ilmu fikih itu cuma 2, Bu. Yang pertama masjid jami', yang kedua masjid. Kalau dia masjid jami', berarti di dalamnya ada sholat Jumat. Kalau dia tidak ada sholat Jumat, mungkin lantaran tempatnya kecil atau kapasitas jamaah tak memadai, jadi tak adanya sholat Jumat, maka disebut masjid. Musola itu bahasa pemecah ikhtilaf. Jadi kalau di Jawa ini, Bu, orang dilanggar tidak mati, betul? Dilanggar tidak mati. Kalau di Dumai dilanggar mati, Bu. Dilanggar sama puso, mobil-mobil CBO. Istilahnya begitu, langgar. Kalau di Jawa disebut langgar, kalau di negeri Melayu atau di Sumbar, negeri Sumatera Barat, itu disebut surau. Untuk menyatukan antara surau dengan langgar disebutlah musola. Jadi sebenarnya musola ini adalah masjid, tempat sujud. Perbedaan masjid sama masjid jami adalah sholat Jumat di dalamnya. Jadi Al-Muqtadir ini sebenarnya masjid Al-Muqtadir. Atau bahasa lain bolehlah kita sebut musola Al-Muqtadir, biar tak bingung kali, Bu. Nah, kemudian bagaimana sentral menjadikan masjid atau musola ini sebagai sentral untuk kegiatan umat, untuk kemaslahatan umat. Karena masjid ini fungsinya tidak hanya tempat pembudian atau tempat ibadah, tetapi masjid ini harus dijadikan sentral tempat tarbiyah, yaitu pendidikan, pembekalan terhadap kaula muda maupun ibu-ibu wirid atau majelis taklim. Sehingga inilah yang disebut
menjadikan sentral kegiatan umat, menghidupkan, memakmurkan masjid. Sebagaimana hal ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid man amana billah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini tidak sembarang orang. Di antaranya man amana billah. Mereka itu yang benar-benar memang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman di sini masih naik turun imannya. Tetapi kalau imannya keluar masuk, itu kemungkinan besar tak mampu dia memakmurkan masjid. Makanya dalam sebuah hadis, ketika di suatu tempat itu ada musola atau masjid yang mati suri. Arti mati suri ini, masjid itu terkadang azan, terkadang tak azan, hati-harian. Nah ini yang bahayanya, apa kata Rasulullah? Orang yang tinggal di sekitar masjid atau musola tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghindari laknat dan meraih rahmat, makanya kita harus memakmurkan masjid. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mereka yang benar-benar telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas salata wa ataz zakat. Jadi mereka yang senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholat mereka, wa ataz zakata, dan mereka yang membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak ada rasa ketakutan. Jadi tak ada rasa takut. Orang yang memakmurkan masjid itu rasa takutnya telah sirna. Illallah, kecuali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dahsyatnya orang yang memakmurkan masjid. Allah akan menjadikan mental dia mental baja. Orang yang mendapatkan suatu mental jihad yang sangat kuat. Jadi mentalnya bukan kaleng-kaleng, Bu, kalau dia telah berniat untuk memakmurkan masjid. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengaktifkan agar supaya masjid ini lebih efektif dalam memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat. Kemudian di antara karakteristik yang perlu kita tanamkan di dalam masjid atau di dalam manajemen sebuah musalla maupun masjid, yang pertama adalah idarah. Idarah ini maksudnya ada struktur organisasi. Musalla ini insyaallah ada struktur organisasinya, Bu, ya. Ada ketuanya, ada wakilnya, ada ketua bidang dakwah, ketua bidang sosial, ketua bidang pendidikan, sehingga masing-masing yang memegang jabatan tersebut mempunyai tugas untuk menjadikan masjid lebih makmur dan lebih memberikan manfaat terhadap umat di sekitarnya. Selain idarah, ada juga namanya imarah. Imarah ini sebuah kegiatan yang memberikan manfaat atau pembelajaran terhadap umat. Misalnya mengadakan kajian-kajian khusus remaja agar supaya remaja ini lebih terkontrol, mendapat siraman rohani. Karena remaja sekarang kita lihat itu narkoba, nauzubillah. Jadi narkoba ini luar biasa pengaruhnya. Terkadang tak dapat narkoba, lem iPhone pun dihantam. Nah ini luar biasa. Sementara hal tersebut adalah dosa-dosa yang sangat besar. Bagaimana cara menanggulanginya? Lewat daripada program yang ada di masjid maupun musala. Memberikan kajian. Kita pancing bagaimana mereka supaya datang. Gak apa-apa kalau ada kas, kita gunakan kas musala untuk konsumsi biar mereka semangat datang. Bagaimana memancing mereka supaya datang untuk mengikuti kajian-kajian majelis yang diadakan di sebuah masjid atau musala, sehingga mendapatkan siraman rohani. Insya Allah dengan keilmuan, dengan adanya majelis, mereka akan mendapatkan nasihat. Lewat dari sebuah majelis mendapatkan nasihat,
daripada nasihat tersebut akan menimbulkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah anak-anak kita terbentengi daripada godaan-godaan yang merusak masa depan anak bangsa. Yang terakhir, ada istilah di dalam masjid ini riayah. Riayah ini pemeliharaan. Jadi pemeliharaan masjid, kalau ada yang bocor diperbaiki, kalau ada yang rusak diperbaiki, sehingga membuat kenyamanan di dalam masjid atau musola tersebut, sehingga ketika jamaah nyaman, itu insya Allah jamaah akan turut serta dalam merawat maupun membangun dan memelihara keadaan masjid-masjid tersebut. Nah, jadi intisarinya bagaimana kita menjadikan musola masjid sebagai tempat atau wadah kegiatan untuk kemaslahatan umat. Karena Rasulullah SAW di antara salah satu 7, karena waktu kita terbatas, di antara salah satu 7 orang yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, yang tiada satu pun naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Jadi orang yang qalbuhu mu'allaqun, hati mereka terikat fil masjid, terikat di dalam masjid. Jadi artinya terikat dalam masjid ketika masjid tersebut mengalami merosotnya jamaah atau masjid tersebut kurang perawatan, hati dia itu risau dan selalu berupaya untuk memakmurkan masjid. Nah, jadi orang yang seperti ini di yaumil qiyamah akan mendapatkan langsung naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.